Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Biaya dari kelas 4A. Di sini saya Rina Putri Hantika, NIM 22020150035, dan rekan saya Alvina Salsabila dengan NIM 2202015067. Saya Nadiem Nur Prasetyo dengan NIM 2202015053. Selanjutnya ada 8 pembahasan. Yang pertama itu ada pengendalian tenaga kerja, yang kedua produktivitas tenaga kerja, yang ketiga pengukuran produktivitas, yang keempat tuntutan mutu, yang kelima akuntansi biaya tenaga kerja, yang keenam rencana upah insentif, yang ketujuh dana pensiun, dan yang terakhir metode upah insentif. Yang pertama itu ada pengendalian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu unsur biaya produksi yang sangat penting bagi perusahaan sehingga perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian yang tepat diperlukan untuk membantu perusahaan mengetahui penyimpangan yang terjadi antara anggaran biaya tenaga kerja dan realisasi biaya tenaga kerja. Setiap perusahaan harus bisa menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan laba yang optimal. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan adalah menekan faktor biaya pengeluaran yang rendah khususnya pada biaya tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran prestasi produksi yang menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur. Jadi kalau misalkan di semester 3 kita itu belajar tentang statistik quality control, di mana di situ kan diberikan standar unit atau mungkin standar barang yang akan diproduksi. Nah, kalau misalkan di sini standarnya itu produktivitas kita sebagai tenaga kerja, produktivitas kita sebagai tenaga karyawan. Katakanlah perusahaan itu mematok standar 1 minggu 40 jam kerja dan menghasilkan 20 unit laptop. Nah, kalau misalkan kita dalam 1 minggu itu bisa menghasilkan lebih dari 20 laptop, maka tentunya akan mendapatkan imbalan berupa upah insentif yang akan dijelaskan nanti pada latihan sore. Pembahasan yang ketiga ada pengukuran produktivitas. Tujuan dilakukannya pengukuran produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang akurat untuk membandingkan hasil aktual suatu target kinerja. Pengukuran produktivitas harus mengakui kontribusi individual atas faktor-faktor seperti karyawan, pabrik dan peralatan, produk dan jasa yang digunakan, modal yang diinvestasikan, serta pelayanan pemerintah yang digunakan. Nah, selanjutnya ada tuntunan mutu. Tuntunan mutu ini dikategorikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, biaya pencegahan. Maksud dari biaya pencegahan ini adalah biaya untuk mencegah terjadinya cacat atau rusak dari suatu barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, ada biaya peningkatan mutu. Maksudnya, biaya peningkatan mutu ini untuk meningkatkan mutu kualitas suatu barang atau jasa yang akan dihasilkan nanti oleh suatu perusahaan juga untuk mengalami sebuah peningkatan dari yang asalnya buruk menjadi bagus kualitasnya. Nah, yang ketiga ada biaya kegagalan eksternal. Maksudnya adalah biaya ini ditemukan ketika barang atau jasa ditemukan setelah barang atau jasa itu sampai ke pelanggan. Nah, kebalikannya yang keempat ada biaya kegagalan internal. Nah, ini ditemukan sebelum barang atau jasa ini akan diproduksi ke pelanggan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya ada 3 aktivitas yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengukur waktu kerja. Pada industri manufaktur digunakan 2 cara pengukuran waktu kerja, yaitu yang pertama menggunakan waktu kehadiran atau mesin atau juga manual. Nah, yang kedua ada menggunakan kartu tugas kerja. Berikut saya tampilkan contoh dari kartu kertas kerja. Maksud saya kartu tugas kerja. Nah, di sini ada contoh kartu kerjanya. Untuk perhitungan upahnya, ketika seorang karyawan telah melakukan pekerjaan ini, di sini dapat diperhitungkan. Misalkan seseorang itu mendapatkan upah reguler, rumusnya
jam kerja dikali tarif upah per jam. Nah, sedangkan untuk upah lembur itu rumusnya jam kerja dikali tarif upah lembur per jam, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu mempersiapkan daftar gaji, yaitu menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Adapun jurnalnya adalah gaji dan upah pada utang gaji dan upah, pada piutang karyawan, pada asuransi tenaga kerja, pada pajak penghasilan. Nah, yang ketiga ada mengalokasikan biaya tenaga kerja. Umumnya, tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan, baik bagian produksi maupun non-produksi. Adapun jurnalnya, yaitu produk dalam proses, pengendali overhead pabrik, beban gaji pemasaran, pada beban gaji administrasi, pada gaji dan upah. Nah, selanjutnya ada rencana upah insentif. Apa sih rencana upah insentif itu? Yaitu rencana pemberian insentif memberikan penghargaan bagi pekerja secara proporsional terhadap peningkatan output yang berkualitas tinggi. Nah, tujuan dari rencana upah insentif adalah pemberian untuk merangsang pekerja agar si pekerja itu tuh mampu memproduksi lebih banyak lagi barang atau jasa yang akan dihasilkan nantinya, sehingga mereka memperoleh banyak upah, tetapi tambahan output tersebut mengurangi biaya per unit. Selanjutnya ada jenis rencana upah insentif, itu ada 4. Yang pertama rencana unit kerja langsung, yang kedua rencana bonus 100%, yang ketiga rencana bonus kelompok, yang terakhir ada rencana insentif organisasi. Selanjutnya ada materi dana pensiun, subbab materi dana pensiun. Dana pensiun sendiri merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja. Dan tugas lembaga dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau misalkan di Indonesia khususnya zaman yang sekarang itu dana pensiun itu biasanya kalau PNS itu setara dengan 40 gaji biasa. Jadi kalau misalkan kita pensiun dan menerima dana pensiun itu biasanya sebesar 40 gaji biasa yang diterima. Selanjutnya ada elemen biaya tenaga kerja. Nah, elemen ini maksudnya biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Adapun untuk mencari elemen biaya tenaga kerja, rumusnya yaitu penghasilan kotor sama dengan upah reguler ditambah insentif atau bonus. Bahasan yang ke-8 itu ada metode upah insentif. Yang pertama ada strike patchwork plan, adalah metode paling sederhana di mana perhitungan insentif akan dihitung secara proporsional. Dan yang kedua 100% bonus plan, menggunakan satuan dalam waktu per unit dalam melakukan perhitungannya. Yang ketiga itu ada Taylor Patchwork Plan, sistem perhitungan upah per potong yang diciptakan oleh Taylor dengan tarif insentif yang berbeda. Jika seseorang karyawan berhasil mendapatkan hasil lebih besar daripada hasil rata-rata, otomatis upah yang diterima akan lebih besar. Dan yang terakhir ada Group Patchwork Plan. Yang dimaksud Group Patchwork Plan adalah sistem perhitungan tarif upah per potong dalam kelompok kerja. Jadi jika suatu kelompok kerja berhasil bekerja di atas standar, maka kelompok tersebut berhak mendapatkan insentif. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada satu contoh soal tentang upah insentif. Kita baca dulu soalnya. CV Lestari Jaya mempekerjakan 20 orang tenaga kerja. Setiap tenaga kerja bekerja selama 8 jam per hari, di mana masing-masing pekerja menghasilkan 40 unit per hari, 40 unit per hari atau 5 unit per jam. Dan tarif per jamnya yang dibayarkan sebesar 5.000. Untuk meningkatkan penghasilan karyawan dan dapat menekankan biaya per unit perusahaan akan menerapkan upah insentif dengan memberikan tarif sebesar 6.000 apabila pekerja tersebut dapat menghasilkan 50 unit per hari. Lalu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah biaya bahan baku sebesar 2.000, lalu biaya per unit dan biaya overhead pabrik sebesar 1.500 per unit.
tadi kan biaya tenaga kerja sebesar 2000, biaya bahan baku sebesar 2000, biaya tenaga kerja per 40 unit itu sebesar 5000, lalu overhead pabrik sebesar 1500. Nah, di sini kan kita mencari biaya per unit ya, otomatis biaya tenaga kerja tadi kan sebesar 5000 per 50 unit. Nah, kita cari tuh kayak satu unitnya berapa sih? Jadi rumusnya tuh di sini biaya kerja sebelum insentif sama dengan jumlah orang yang bekerja dikali jam bekerja dikali upah insentif dikali upah standar. Hal yang kedua itu kita menggunakan metode 100%, di mana di sini kita diminta untuk mencari rasio efektif, tarif efektif, total penghasilan, biaya tenaga kerja per unit, BOP per unit, dan biaya konversi per unit. Nah, yang pertama kita mencari rasio efektif dulu. Rumus rasio efektif itu jumlah yang dihasilkan di lapangan atau mungkin jumlah apa yang kita kerjakan dibagi standar. Kan untuk di soal ini standarnya itu kita bisa mengerjakan 300 unit dalam waktu 4 jam. Sedangkan di sini kita kan mengambil contoh si bolot ya. Si bolot itu dapat menghasilkan 330 unit per 40 jam. Otomatis tinggal kita masukin aja. Tadi kan apa yang dihasilkan bolot itu sebesar 330 dibagi 300 dibagi standarnya. Jadi rasio efektifnya 1,1. Udah tuh, kita pertanyaan pertama sudah terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua, nyari tarif efektif. Nah, rumus tarif efektif itu sendiri itu rasio efektif dikali upah standar. Upah standar di soal ini kan 2000. Sedangkan tadi rasio efektifnya itu 1,1. Jadi rasio dari 1,1 dikali 2000 hasilnya 2200. Jadi si bolot ini mendapatkan 200 upah insentif karena dia bisa menghasilkan lebih dari standar. Jadi gampangannya tuh si bolot ini mendapatkan gaji lembur sebesar 200 rupiah. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu total penghasilan. Kan gaji yang diterima si bolot ini sebesar 2200 per jam. Nah, sedangkan jam kerja si bolot ini semuanya rata lah ya. Jam kerja tuh semuanya rata 40 jam. Itu jam kerja yang ditekankan oleh perusahaan dan tidak boleh dilewati. Jadi si bolot ini jadi rumusnya tuh jam kerja dikali upah yang diterima. Kan upah yang diterima tadi oleh si bolot kan tadi sebesar 2200. Berarti tinggal masukin aja 40 dikali 2200 hasilnya 88.000. Udah nih, udah kejawab kita tentang biaya tenaga kerja per unitnya. Kita langsung masuk ke BOP per unit, ke soal yang nomor 4. Di BOP per unit ini rumusnya tuh tarif BOP per jam dibagi jam kerja per unit. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui jam kerja per unitnya itu berapa. Kita hanya mengetahui bahwa pekerja diberikan waktu sebanyak 40 jam untuk bisa menghasilkan sebanyak 300 unit. Jadi kita nyari dulu nih biaya per unitnya tuh berapa. Biaya per unitnya tuh berapa gitu. Kita nyari nih berapa sih gitu. Nah, rumus biaya per unit itu apa yang dihasilkan dalam artian jumlah aktual dibagi 40 jam. Jadi kita bisa tahu dalam sejamnya si bolot, karena kita ngambil contoh si bolot ya,
dalam 1 jam si bolot ini bisa menghasilkan berapa unit begitu, karena tadi bolot menghasilkan 330 dan dia mengerjakan itu dalam 40 jam, maka 330 dibagi 40 hasilnya 8,25. Jadi si bolot selama 1 jam dia bisa menghasilkan sebanyak 8,25 unit. Udah nih, biaya per unitnya kita udah ketemu. Langsung masukin aja nih ke BOP per unit. Kan tadi tarif BOP per jam tuh 1.500. Sedangkan biaya per unitnya tuh, biaya jam kerja per unitnya tuh sebesar 8,25 unit per jam. Tinggal dimasukkan tuh, berarti 1.500 dibagi 8,25 hasilnya 181,67 jam. Tuh. Kita membahas soal yang terakhir. Oh ya maaf, tadi saya ada kelewatan satu, yaitu tentang biaya tenaga kerja per unit. Nah, biaya tenaga kerja per unit itu rumusnya total penghasilan dibagi jumlah aktual atau mungkin jumlah apa yang kita kerjakan. Jadi kita dibayar berapa sih? Gampangannya tuh kayak kita dibayar berapa? Gampangannya tuh 1 unit yang kita kerjakan itu dibayar berapa sih gitu. Jadi rumusnya tadi udah tinggal dimasukin aja kan, total penghasilan 88.000 itu total penghasilannya bolot dibagi jumlah aktual, jumlah yang bolot kerjakan sebesar 330, hasilnya itu 266 rupiah. Jadi si bolot dibayar sebesar 266 rupiah per unitnya gitu. Kita langsung masuk ke soal yang terakhir, yaitu biaya konversi per unit, di mana rumusnya biaya konversi per unit itu biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Untuk biaya tenaga kerja per unit kan tadi udah diketahui sebesar 266, lalu ditambah BOP per unit sebesar 182,69. Jadi hasilnya itu 463,49 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.